welcome back my channel. Kembali lagi bersama aku Nur Sofa Lajis. Di video kali ini aku tuh akan membahas yaitu tanda-tanda mental lemah. Jadi buat kalian yang belum tahu atau tidak tahu sama sekali mental yang lemah itu kayak gimana, aku akan kasih tahu kalian dan simak baik-baik videonya ya guys. Dan jangan lupa sebelum menonton subscribe, karena subscribe itu gratis. Like, comment, dan share ke seluruh sosial media kalian, dan jangan lupa klik loncengnya biar tidak ketinggalan video dari aku. Dan jangan lupa follow semua sosial media aku cantumin di deskripsi box, terutama Instagram aku nusfalais88. Tonton, jangan skip-skip, oke guys. Oke guys, siapa nih yang di sini yang tidak tahu mental masing-masing itu lemah atau tidak? Jadi kita kenali yuk sama-sama mental yang lemah itu seperti gimana. Jadi kalian biar tahu mental kalian masing-masing, pribadi kalian masing-masing masih lemah atau tidak, masih punya sifat yang aku bahas atau aku sebut gak gitu ya. Kalau masih ada berarti mental kalian lemah. Oke guys, jadi yang pertama tanda-tanda mental lemah itu adalah susah move on. Entah itu move on dari mantan, atau move on dari masalah-masalah, atau move on dari sebagainya. Pokoknya yang ciri-ciri punya sifat yang susah move on itu berarti sifatnya itu, mentalnya itu masih lemah, belum kuat guys. Emang susah ya kalau susah move on itu. Jadi apalagi kalau move onnya sama gebetan gitu ya. Suka sering bilang orang kalau abis putus cinta lama gitu move onnya ke mantan. Nah seperti itu. Jadi yang punya tanda seperti itu masih lemah. Jadi buat kalian mulai sekarang stop, jangan susah move on. Jadi biarlah hempaskan saja gitu ya. Kalau kata Syahrini itu hempaskan saja masalah-masalah kalian atau mantan-mantan kalian atau bekas doi, buat apa sih, bukan bekas, pokoknya mantan pokoknya ya. Kayak gitu, masalah-masalah beban hidup kalian move onin aja, bawa enjoy aja, bawa happy aja gitu. Yang kedua adalah mudah menyerah. Nah, siapa nih yang di sini masih gampang menyerah, mudah menyerah? Jadi kalau kalian mudah menyerah kayak gitu, otomatis mental kalian masih lemah, dan itu tuh tidak baik juga ya. Jadi kalau kalian punya keinginan dan terus kalian yakin insya Allah pasti berhasil, tapi kalau kalian belum apa-apa, belum melakukan sesuatu, terus kalian udah gampang bilang menyerah, jadi stop gitu. Dari mulai sekarang kalian jangan dibiasakan seperti itu, karena itu tuh bisa memutuskan semangat kalian kalau kalian udah menyerah. Jadi otomatis kalau seperti itu kalian gak bakalan maju-maju, tetap diam di situ. Jadi gak bakalan tercapai impian kalian, keberhasilan kalian gitu. Oke. Yang ketiga adalah ketergantungan yang berlebihan. Nah guys, siapa nih yang di sini masih ketergantungan itu, yang ketergantungan itu berlebihan banget? Boleh ketergantungan, tapi jangan sampai berlebihan banget gitu ya. Jadi kalau kalian masih punya sifat seperti itu, tidak baik gitu guys. Jadi kalian jangan jangan pernah menergantungkan hidup kalian yang sangat berlebihan kayak gitu. Pokoknya kalian ngerti lah ya, apalagi yang udah dewasa gitu ya. Jangan punya sifat yang ketergantungan yang berlebihan kayak gitu, sewajarnya aja. Jadi masih ada batasnya gitu ya, jangan sampai melewati batas kayak gitu. Yang selanjutnya adalah sulit mengontrol emosi. Jadi guys, aku juga kadang sulit sekali mengontrol emosi aku, apalagi kalau orangnya itu sensian atau pemarah kayak gitu, seperti ya aku gitu ya. Aku yang sering mengalami kayak gitu, susah banget mengontrol emosi, entah itu kenapa, dan itu bawaan ya. Tapi kalau kita dibiasain belajar mengontrol emosi kita pasti bisa kok. Jadi pelan-pelan, jangan sampai kalau ada masalah emosi kita diluapin, nggak baik juga. Jadi pelan-pelan dari mulai sekarang, bertahap, jangan kalau langsung nggak bakalan bisa ya, sulit. Aku juga sulit. Jadi kita tuh bertahap, emosi kita mulai dikontrol kalau ada setiap masalah. Jadi kalau ada masalah terus
dihadapi dengan kepala yang panas itu tidak akan baik. Kita harus kan kita udah dewasa, kita harus mikir jadi bagaimana masalah itu bisa selesai. Berarti kita harus kontrol emosi kita, jangan sampai panas dan jangan sampai emosi kita itu meluap dan bisa membahayakan diri kita sendiri juga gitu ya, membahayakan orang lain, membahayakan diri kita, membahayakan orang-orang yang disayang gitu di sekeliling kita gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar mengontrol emosi kalian gitu. Yang selanjutnya adalah jangan mudah terbawa arus yang jelek. Nah, banyak sekali anak muda yang terjerumus sama jalan yang salah gitu ya. Nah, banyak gitu ya, bukan mereka doang, aku juga kadang seperti itu, dulu pernah seperti itu, terbawa arus yang jelek sama orang lain. Padahal itu jangan. Kita pastilah orang punya masa-masa yang suram gitu ya, atau punya mungkin kita masih pimplan atau belum dewasa, tapi kalau udah dewasa udah mikir pasti kita apa sih kayak gitu, apa sih kayak gini, pasti gitu. Jadi mulai dari sekarang kalau ada orang yang ingin merusak keyakinan kita bahwa kita itu udah yakin, terus masuk si orang itu untuk merusak gitu ya, untuk merusak keyakinan kita bahwa kita itu ingin menggagalkan semua rencana kita tuh jangan tergoda, jangan goyah, pokoknya harus, kalau kata Sundanya mah harus panceg gitu ya, panceg. Pokoknya kita tuh jangan mudah terbawa arus oleh mereka-mereka yang mengajak kita ke jalan yang tidak benar. Pokoknya kita tuh udah dewasa, udah bisa menentukan, udah bisa mikir, kita bukan bocah lagi, kita bukan anak SD, anak TK, anak PAUD, bahkan kalau udah lulus sekolah kayak aku udah lulus sekolah, kita udah bisa memegang, kita bisa yakin kepada diri sendiri bahwa kita bisa, apalagi kalau umurnya udah tua. Malu dong kalau umur udah tua, terus pikiran kita itu masih kayak bocah, masih kayak anak-anak, malu banget gitu sama diri sendiri. Nah, buat kalian, dari mulai sekarang kita bangun sama-sama keyakinan kita, mental kita, biar mental kita itu kuat. Jadi sifat-sifat yang tadi aku sebutin itu tuh tanda-tanda sifat yang lemah, jadi itu harus dihindarin semuanya. Jadi mulai dari sekarang sifat-sifat seperti itu kita harus buang jauh-jauh, jangan sampai kembali lagi ke kita. Itu tuh bisa merusak keinginan kita, bisa merusak ke apa ya, pokoknya bisa merusak diri kita sendiri kalau kita masih punya sifat seperti itu. Memang sulit ya, aku juga sulit, tapi kalau kita kekeh, kita yakin untuk membuang sifat-sifat seperti itu, kita pasti bisa. Oke guys, nah seperti itu ya aku tadi jelaskan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kurang dalam penjelasannya. Oke guys, jadi sampai di sini aja videonya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian biar channel aku makin berkembang, aku makin semangat bikin kontennya. Dan kalau kalian punya ide-ide yang bagus, kalian boleh kok komen di bawah, asalkan yang sopan, yang pantas. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya.